Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Winnie Aryuni selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Andika Joshua dengan NIM 1312404, dan pada kesempatan ini saya mewakili kelompok saya yang beranggotakan Andika Joshua, Imam Ahmad, Lal Ahmad, Maubi Dalmi, Ferdi Rahmat, dan Syarial. Nah, untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami. Karya ilmiah ini berjudul Analisis Minat dan Persepsi Mahasiswa FTMD terhadap Teknologi 3D Printing di dalam Dunia Teknik. Topik ini kami angkat karena kami menyadari adanya perubahan besar dalam dunia manufaktur yang perlu direspons oleh mahasiswa teknik. Nah, mari kita mulai dengan latar belakang. Saat ini, kita itu hidup di era revolusi industri 4.0, di mana teknologi manufaktur ini mengalami transformasi yang sangat fundamental, dan salah satu pilarnya adalah teknologi 3D printing, atau yang secara teknis dikenal dengan additive manufacturing. Nah, berbeda dengan metode konvensional yang membuang material, teknologi ini itu bekerja dengan menambahkan material lapis demi lapis dari model digital. Nah, ini memungkinkan efisiensi waktu, kostumasi massal, dan pembuatan desain kompleks yang sebelumnya itu mustahil untuk dibuat. Dan sebagai mahasiswa FTMD, Fakultas Teknik Mesin di Nusantara, kami ini adalah calon insinyur yang nantinya akan menjadi ujung tombak penerapan teknologi ini di industri. Oleh karena itu, pemahaman, minat, dan persepsi kita terhadap teknologi ini bukan hanya sekedar nilai akademis, tapi soal kesiapan di karir. Nah, namun masalahnya, sejauh mana sih kita sebenarnya tertarik? Apakah kita menganggap teknologi ini sulit atau mudah? Dan apakah pendidikan kita saat ini itu sudah cukup? Inilah yang mendorong kami untuk melakukan penelitian untuk memetakan kesiapan mahasiswa FTMD secara nyata. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menggunakan metode penelitian deskripsi kuantitatif. Tujuannya untuk menggambarkan data minat dan persepsi secara sistematis dan faktual. Dan pengumpulan data ini kami lakukan melalui penyebaran kuesioner daring kepada populasi mahasiswa aktif FTMD ITB. Dan kami berhasil mengumpulkan data dari 101 responden. Nah, instrumen yang kami gunakan itu adalah skala Likert 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Dan fokus analisis kami itu terbagi menjadi dua variabel utama. Yang pertama itu adalah minat mahasiswa, yang kami tinjau dari aspek psikologis seperti ketertarikan dan keinginan belajar. Yang kedua, itu ada persepsi mahasiswanya sendiri, yang kami tinjau itu dari aspek kognitif dan pemahaman mereka terhadap manfaat dan kemudahan teknologi ini. Nah, di sini juga ada hasil analisisnya. Kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu hasil analisis data. Dan temuan pertama kami mengenai minat mahasiswa ini menunjukkan bahwa hasil itu sangat positif. Kami membedahnya menjadi 5 parameter indikator. Yang pertama itu yang ketertarikan. Sebanyak 97% ini memberikan respon positif, dengan 65,3% diantaranya menyatakan sangat setuju bahwa 3D printing adalah topik yang menarik dan membuktikan hampir tidak ada hambatan psikologis di awal. Yang kedua itu ada keinginan belajar atau desire to learn. Nah, ketertarikan tadi itu berlanjut pada aksi nyata. 93,1% mahasiswa ingin mengikuti lokakarya, seminar, atau mata kuliah khusus 3D printing jika emang tersedia. Dan ada permintaan atau demand yang besar di sini. Yang ketiga, itu relevansi akademik. Nah, kami menemukan bahwa 92% mahasiswa itu tertarik menggunakan 3D printing untuk menunjang tugas kuliah, proyek, atau skripsi mereka. Mereka juga melihat teknologi ini sebagai alat bantu studi yang konkret. Nah, yang keempat itu ada keterlibatan aktif. Di sini tuh angkanya sedikit turun, meskipun 7,2% aktif mencari info sendiri, masih ada juga 15,8% mahasiswa yang sikapnya netral. Artinya, sebagian mahasiswa masih hanya mengandalkan materi dari dalam kelas saja. Nah, yang kelima ini dan paling tinggi
itu adalah orientasi karir. 96% mahasiswa itu setuju bahwa penguasaan teknologi ini adalah nilai tambah strategis bagi karir mereka sebagai insinyur nanti. Nah, kesadaran inilah yang menjadi motivator terbesar minat mereka ya. Nah, selanjutnya kami menganalisis hasil persepsi mahasiswa. Itu di sini kami menemukan fenomena yang unik di mana terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Nah, pada aspek positifnya itu ada persepsi masyarakat 93,1% itu setuju untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi secara signifikan. Di relevansi dan studi juga 94,1 sepakat bahwa teknologi ini sangat relevan dan diterapkan di teknik mesin, dirgantara atau material. Dampak di industri juga besar, 88,2%. Mereka percaya bahwa 3D printing ini adalah teknologi transformasional yang mengubah cara kerja struktur industri dan manufaktur. Nah, namun persepsi ini menurun drastis pada dua aspek. Yang pertama itu persepsi kemudahan. Opini mahasiswa sebenarnya terbelah di sini. Sekitar 40,6% menjawab netral. Nah, tingginya angka ragu-ragu ini mengindikasikan bahwa mahasiswa tidak memiliki pengalaman langsung atau hands-on, sehingga mereka itu bingung menentukan apakah alat ini sulit atau mudah digunakan. Nah, yang kelima, yang paling kritis adalah persepsi kesiapan atau readiness, kesiapan pendidikan. Hanya 24,8% mahasiswa yang merasa pendidikan di kampus saat ini itu sudah cukup membekali mereka. Sebagian besar mereka itu masih kurang. Nah, ini adalah sebuah tanda kutip lampu kuning bagi evaluasi kurikulum kita. Nah, dari data tersebut kami menyimpulkan ada dua faktor besar yang bermain. Yang pertama itu faktor pendorong yang sifatnya internal. Mahasiswa memiliki motivasi intrinsik yang kuat karena sadar akan tuntutan karir dan tuntutan industri di masa depan mereka. Mereka memandang teknologi ini itu sebagai peluang, bukan ancaman. Nah, sebaliknya, ada juga faktor penghambat yang sifatnya itu eksternal. Penghambat utamanya adalah mereka kurang terpapar paparan praktis atau hands-on dan fasilitas. Mahasiswa itu belum memiliki visi tentang inovasi, tapi mereka merasa tangan mereka belum dilatih secara teknis oleh institusi untuk mengeksekusi visi tersebut. Nah, sebagai penutup, saya akan menyampaikan simpulan dan saran. Yang pertama, simpulannya itu secara mentalitas. Mahasiswa FTMD memiliki adaptability mindset yang sangat tinggi. Mereka belajar dan minat belajar mereka itu luar biasa. Namun, kesiapan teknis mereka itu masih rendah karena minimnya pengalaman praktik. Nah, oleh karena itu, kami mengajukan beberapa saran. Yang pertama, pada pihak fakultas, kami menyarankan ada materi tentang design for additive manufacturing yang diintegrasikan secara mendalam ke mata kuliah inti dan bukan hanya sekedar pengayaan. Selain itu, akses terhadap mesin 3D printer dan lokakarya itu juga perlu diperbanyak untuk memfasilitasi 93% mahasiswa yang tadi ingin belajar. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa juga, saran kami adalah jangan menunggu. Kami itu sebagai mahasiswa harus proaktif mencari pelatihan eksternal dan berani menerapkan 3D printing dalam tugas rancangan, tugas proyek, dan yang kita bangun secara mandiri. Dan demikian presentasi mengenai analisis kami. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi kemajuan pendidikan di teknik di lingkungan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.